Wahai sahabat semua, kalian pernah bayangin gak, ondel-ondel main Tamiya? Wajah berteriak ketakutan bayangin, ondel-ondel bawa duit ke toko, bareng ayahnya, beli Tamiya paling catch. Nggak cukup sampai situ. Si ondel-ondel ini malah bikin sirkuit sendiri, balapan, dekorasi jadi kota mini, dan puncaknya, ikut lomba Tamiya internasional di Jepang. Bendera papan catur Jepang Indonesia kacau lucunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimudahkan rezekinya hari ini ya. Yuk yang belum, jangan lupa pencet tombol like, komen di bawah, dan subscribe channel ini biar makin rame dan semangat terus update cerita-cerita lucu dan inspiratif tentang ondel-ondel dan teman-temannya. Masya Allah tabarakallah. Betapa luar biasa nikmat dan karunia dari Allah yang kita rasakan hari ini. Dari mulai kita bisa bangun pagi, makan, sampai nonton video ini, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, jangan lupa ya tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Sholawat itu indah banget, bisa membawa keberkahan dalam hidup kita semua. Yuk kita sama-sama jadi hamba yang bertakwa. Takwa itu bukan cuma soal ibadah aja, tapi bagaimana kita menjaga diri, akhlak, dan terus belajar jadi pribadi yang lebih baik, setia kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Yuk teman-teman, jangan jauh-jauh dari Al-Quran, karena di dalamnya, ada petunjuk hidup paling sempurna buat kita semua. Jangan lupa juga ya teman-teman, tulis di kolom komentar kalian berasal dari daerah mana. Biar kita bisa saling kenal, saling dukung, dan tahu ondel-ondel ini udah sampai mana aja penontonnya wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Pagi itu, langit Jakarta cerah banget. Matahari baru nongol setengah, tapi si Cimug, ondel-ondel kecil yang terkenal super aktif dan super penasaran, udah lompat dari kasur. Ayah, aku mau Tamiya. Teriaknya sambil lari-lari muterin rumah kayak lagi lomba keliling kompleks. Ayahnya, Pak Encep, yang baru aja megang cangkir kopi hitam panas, kaget bukan main sampai kopinya tumpah kena sarung. Aduh, Cimug, belum sarapan udah ngegas aja. Emangnya itu Tamiya buat dimakan? Katanya sambil cekikikan geli. Cimug langsung narik tangan ayahnya. Yah, di YouTube banyak. Anak-anak punya Tamiya keren-keren. Aku mau juga. Mobil kecil yang bisa ngebut di lintasan. Ayo, yah, beliin. Rayunya dengan mata berbinar kayak habis lihat es krim gratis. Ayah Encep, yang hatinya lemah kalau udah urusan anak, cuma geleng-geleng kepala sambil garuk-garuk kumis. Oke deh, tapi kita harus ke pasar lama ya. Di sana ada toko mainan, namanya Toko Bahagia. Tapi ingat, kamu harus pakai uang celengan kamu sendiri. Cimug langsung lari ke pojokan kamar, ambil celengan ayam yang udah penuh dari lebaran lalu. Dia bawa palu kecil dari mainan bengkel-bengkelan dan dor, celengannya pecah. Uang receh berserakan kayak koin Mario Bros. Setelah dikumpulin, ternyata ada Rp53.000. Wah, cukup buat beli Tamiya sederhana. Mereka pun berangkat naik motor ayahnya. Di jalan, Cimug duduk di depan sambil nyanyi lagu Betawi, Si Jali-Jali, versi remix. Helmnya kegedean, jadi matanya ketutupan. Tapi semangatnya nggak bisa dibendung. Pas sampai di pasar lama, suasananya ramai banget. Ada tukang tahu bulat, abang cukur, ibu-ibu jualan daun singkong, sampai tukang mainan yang ngeluarin suara khas. Mainayaan, Toko Bahagia ada di tengah gang sempit, tapi isinya lengkap banget. Begitu masuk, mata Cimug langsung melek lebar. Deretan Tamiya warna-warni terpajang rapi di rak kaca. Ada yang bentuknya kayak mobil F1, ada yang kayak pesawat luar angkasa, ada juga yang model off-road kayak truk gurun. Tapi mata Cimug tertuju pada satu Tamiya biru metalik dengan strip kuning emas. Di kotaknya tertulis, Speed Phantom 4WD Turbo Supersonic Edition. Ini dia katanya sambil jingkrak-jingkrak. Ayahnya cuma tersenyum. Kamu yakin? Itu yang kamu pilih. Cimug angguk-angguk sambil pegang erat kotaknya. Kasirnya, seorang ibu ramah berkacamata, nanya, Dek, mau sekalian baterai dan dinamonya enggak? Langsung dijawab Cimug.
Mau bu. Tapi diskon ya ah. Ini celengan saya dari puasa kemarin. Mereka pun bayar, dan si ibu kasir ngasih bonus stiker kecil bentuk petir buat ditempel di bodi Tamia. Cimug senang bukan main. Waktu pulang, dia duduk manis di motor sambil peluk kotaknya. Tapi lucunya, pas sampai rumah, dia langsung buka bungkusan dan minta bantuan ayahnya buat ngerakit. Ayah Encep buka petunjuknya dan mulai masang roda, rangka, dinamo, sampai baut-baut kecil yang jumlahnya lebih banyak dari rambut uban ayahnya. Cimug bantuin ambil-ambilin alat. Tapi entah kenapa, si adik kecilnya, Enduk, yang baru 2 tahun, malah ngira baut-baut kecil itu permen. NGG, tiba-tiba mulutnya penuh. Ayah Encep langsung panik. Ya Allah, Enduk, itu bukan snack, itu baut. Akhirnya Enduk dicebokin dulu dan dijagain supaya nggak mendekat ke arena perakitan. Setelah 1 jam lebih, Tamia Cimug selesai dirakit. Warna birunya mengilap, strip kuningnya gagah banget, dan bannya bisa muter super kencang waktu dites di lantai keramik. Wih, catch betul mobil gue, kata Cimug bangga. Dia langsung ngasih nama ke Tamia barunya, Kilat Cimug. Dan anehnya, dia manggilnya kayak peliharaan, ayo Kilat, tunjukin kekuatanmu. Mobilnya pun digeber dengan baterai baru, muter-muter di ruang tamu sampai nabrak kaki nenek. Aduh, teriak nenek sambil garuk-garuk kaki. Mainan apaan tuh? Kok kayak meteor nyasar? Cimug minta maaf, tapi tetap senyum-senyum karena bangga. Malamnya, dia tidur sambil peluk kotak Tamia. Di mimpinya, dia jadi pembalap Tamia internasional, bawa bendera Indonesia, dan disorot kamera TV. Tapi itu baru awal petualangannya. Karena esok harinya, dia akan membuat sesuatu yang lebih luar biasa. Sirkuit Tamia impian dari barang-barang bekas dan imajinasi liar khas ondel-ondel kreatif. Setelah tidur pulas sambil memeluk kotak Tamia yang baru dirakitnya, pagi harinya Cimug bangun dengan semangat luar biasa. Bukan karena ingin sarapan atau nonton kartun, tapi karena satu tujuan besar, membangun sirkuit Tamia versi ondel-ondel. Dia langsung lompat dari kasur, cuci muka asal-asalan, dan langsung ambil Tamia, Kilat Cimug, dari meja. Hari ini kamu akan punya lintasan balap sendiri, Kilat, katanya penuh semangat sambil menggenggam mobil biru metaliknya. Dengan wajah serius seperti insinyur sipil, Cimug langsung buka gudang belakang rumah. Di sana ada berbagai barang bekas, kardus besar bekas TV, panci bolong, ember pecah, galon kosong, bambu kecil, selang air, dan bahkan tutup dispenser. Semua barang itu langsung dikumpulin di halaman rumah dengan gaya dramatis. Ayah Encep, yang baru mau ngopi, kaget lagi ngelihat anaknya bawa-bawa galon kayak mau demo. Ini anak, mau bikin rumah atau bukalapak? Gumam ayahnya sambil nyengir. Enggak ya, ini bahan buat sirkuit, jawab Cimug yakin. Pokoknya hari ini, rumah kita jadi sirkuit internasional. Cimug mulai bekerja. Dia gunting kardus jadi jalur lurus, lalu lipat-lipat supaya bisa jadi tanjakan. Ember dipotong buat jadi tikungan melengkung. Panci bekas dijadiin jembatan. Sikat WC bekas jadi penghalang tantangan. Selang air dipotong dan dibentuk loop ala roller coaster. Bahkan dia sempat ambil celana dalam yang udah kekecilan buat dijadikan bendera finish. Yang penting berkibar. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit, prosesnya benar-benar niat. Dia lem, rekat, paku pakai isolasi warna-warni, semua dilakukannya sambil nyanyi sendiri lagu ciptaannya. Tamia naik turun, zigzag penuh tantangan, ayo Kilat terbang, jangan sampai tumbang. Ayah Encep akhirnya ikutan bantu. Dia bantu potong bambu kecil dan jadi tiang penyangga. Kakak tetangganya, Bang Upin, ngasih ide buat bikin pit stop, pakai tutup botol dan rautan pensil. Sementara itu, tetangga sebelah, Bu Darti, ikut bantuin tapi malah sambil jualan gorengan. Jadi sepanjang Cimug bikin lintasan, terdengar teriakan, bakwan 500, tahu isi 1000, sirkuit beli 1 gratis cilok. Wajah dengan air mata bahagia Cimug cuek aja, yang penting misinya berjalan. Setelah sekitar 3 jam, sirkuit pun jadi. Wujudnya panjang, naik turun, berliku-liku, dan yang paling bikin kagum, ada bagian zigzag 3 tingkat yang dibuat dari rak piring bekas. Wih, kreatif banget. Tapi begitu dites pertama kali, petaka pun datang. Tamia, Kilat Cimug,
langsung ngebut dari garis start, lewat tanjakan pertama, berbelok tajam, lalu tiba-tiba biur. Nyungsep ke dalam baskom berisi kuah soto. Ternyata adik Cimug lagi main jualan di dekat situ dan gak sengaja naro warung soto, persis di jalur sirkuit. Mobilnya tenggelam di antara irisan kol dan seledri wajah menangis kencang. Cimug langsung teriak, "Enduk, itu bukan tempat finish, itu soto." Semua orang yang nonton ngakak. Ayah Encep sampai batuk karena ketawa sambil minum teh. Walaupun gagal di tes pertama, semangat Cimug gak turun. Dia bersihkan mobilnya dari soto, lap pakai tisu, dan benerin ulang jalur yang kelewat dekat sama warung soto, Enduk. Kali ini dia kasih pagar dari tusuk sate supaya Tamiya nggak nyasar. Lalu dia tes ulang, dan berhasil. Mobil kilat Cimug melaju kencang, loncat-loncat di tanjakan, meluncur di turunan, dan selip di tikungan zigzag dengan gaya drift. Tetangga-tetangga yang nonton sampai teriak, "Woi mantap." Kayak nonton sirkuit F1 versi Betawi. Cimug tambah semangat. Dia bikin catatan waktu terbaik, kasih nama tiap bagian lintasan. Ada yang dinamai, belokan soto Enduk, tanjakan Panci Keramat, zigzag Cilok Bahaya, dan finish celana dalam. Lucunya, dia juga bikin papan pengumuman dari kardus yang ditulis pakai spidol merah, "Sirkuit resmi kilat Cimug, awas ngakak." Bahkan saking seriusnya, dia sempat minta ke ayahnya buat pasang lampu hias di sekitar lintasan kalau malam hari, biar bisa balapan malam kayak 24 Hours of Le Mans. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Sirkuit itu jadi ajang pamer baru buat Cimug. Setiap anak lewat depan rumah, pasti berhenti buat lihat. Ada yang bilang, "Wih, gila sirkuitnya kayak di Jepang." Ada juga yang heran, itu jembatannya dari tutup Rich Cooker ya. Bahkan ada anak SMP yang sampai minta izin buat uji coba Tamiyanya di sana. Tapi Cimug dengan gaya sok profesional bilang, "Maaf, harus booking dulu. Antreannya panjang." Hahaha. Gaya banget. Cimug juga mulai belajar istilah-istilah teknis. Dia bilang ke ayahnya, "Yah, aku butuh gear ratio yang seimbang, biar Tamiyaku nggak hanya cepat tapi juga stabil." Ayah Encep cuma melongo sambil garuk kepala, ini bocah belajar dari mana sih? Tapi diam-diam, ayahnya bangga. Soalnya dari iseng beli Tamiya, sekarang Cimug bisa bikin proyek DIY, belajar mekanik, desain sirkuit, dan yang penting, bisa main tanpa gadget. Sore harinya, saat angin sepau-sepau dan matahari mulai tenggelam, Cimug duduk di depan sirkuitnya sambil senyum-senyum. Dia bilang, "Aku bakal jadi pembalap Tamiya hebat, dari kampung, untuk dunia." Ayah Encep duduk di sebelahnya, ngetes sambil berkata, "Kamu gak cuma bikin sirkuit, Gug. Kamu bikin mimpi baru." Mereka pun ketawa bareng, sementara Tamiya kilat Cimug muter pelan di lintasan, seperti bintang kecil yang siap melaju ke panggung dunia. Setelah sirkuit naik turun zigzag buatan Cimug resmi jadi, dan bahkan sudah jadi tempat nongkrong baru anak-anak kampung, tiba-tiba muncul ide gilanya yang baru, balapan. Teriaknya sambil angkat tangan ke langit, seolah-olah sedang mengumumkan Perang Dunia Ketiga. Balapan resmi Tamiya pertama. Arena kilat Cimug membuka turnamen terbuka, katanya lantang. Anak-anak yang lagi main kelereng di pinggir langsung berhenti dan ngelirik. Serius? Ada balapan? Dan seperti undangan tak tertulis, dalam waktu 1 jam, halaman rumah Cimug berubah jadi sirkuit rame yang dipenuhi bocah-bocah bawa Tamiya masing-masing. Cimug, dengan gaya sok pejabat, bikin selebaran dari kertas buku tulis sobekan. Dia tulis pakai spidol, turnamen Tamiya Cimug Cup 1 gratis. Hadiah, es bata, piala kardus. Langsung viral di seantero gang. Bocah dari RT sebelah pun pada datang. Ada yang bawa Tamiya warisan kakaknya, ada yang baru beli semalam, bahkan ada yang bawa mobil mainan yang bukan Tamiya tapi tetap ikutan. Lucunya, ada anak bawa mobil Hot Wheels, tapi tetap nekat ikutan karena katanya, sama-sama ngebut. Peraturannya sederhana, tiap peserta lomba Tamiya 1 lawan 1. Jalur sirkuit yang dipakai adalah lintasan zigzag buatan Cimug. Siapa yang Tamiyanya sampai duluan di garis finish tanpa keluar jalur, dia yang menang. Juri utamanya, tentu saja Pak Encep, sang ayah. Dan komentatornya, Cimug sendiri. Dia berdiri di atas ember bekas sambil pegang corong yang dibuat dari botol aqua dipotong 2.
Suaranya kenceng kayak tukang nasi goreng. Balapan pertama, Ucup lawan Jackie. Siap di garis start. 3, 2, 1. Gaas. Langsung dua mobil meluncur di lintasan. Teriakannya heboh banget kayak nonton MotoGP. Tamiya Ucup warnanya merah. Model dragster, tapi terlalu ringan. Jadi pas di tikungan, cilok bahaya, malah terlempar. Sementara Tamiya Jackie lebih berat, tapi stabil, sampai finish dengan gaya miring kanan. Semua anak teriak, "Wah!" Sampai-sampai nenek Cimug keluar rumah sambil bawa sapu. "Heh, ini rame banget, gue kira ada kawinan." Lomba terus berlanjut, peserta makin banyak. Ada satu anak namanya Teten, bawa Tamiya super kencang tapi nggak kuat belokan. Di ronde ketiga, Tamiyanya nabrak langsung masuk ke kandang ayam. Ayamnya panik, loncat-loncat, dan si Tamiya malah mental keluar kandang sambil muter. Anak-anak ngakak ampe guling-guling di tanah. Ada juga peserta spesial dari luar RT, anak bernama Wiji. Dia datang naik sepeda, bawa Tamiya dari Jepang, katanya. Mobilnya punya lampu LED, bodi transparan, dan bannya bersinar kalau muter. Semua anak langsung ngebatin, "Wah, lawan berat nih." Saat giliran Wiji lawan Cimug, semua pada tegang. Ini kayak laga final Piala Dunia. Ayah Ence pegang peluit, dan Cimug berdiri di samping mobil Kilatnya sambil bisik. "Ayo, Kilat, ini saatnya kamu bersinar, tunjukin kalau buatan lokal juga bisa." Bunyi peluit dibunyikan, dan kedua Tamiya langsung melesat. Penonton teriak. Di belokan pertama, Kilat tertinggal. Tapi saat di lintasan, turunan rak piring, Kilat tiba-tiba melesat kencang. Wiji panik, Tamiyanya agak goyang di zigzag. Dan, braaak, mobil Wiji keluar lintasan. Semua teriak, "Cimugeh." Kayak menang pon. Anak-anak nyorakin, tepuk tangan, bahkan ada yang joget Betawi sambil kibas-kibas handuk. Cimug senyum lebar banget. Dia angkat Kilat ke atas kepala kayak piala, dan teriak, "Kilat tetap juara." Es batang dibagi, semua peserta senang. Bahkan Wiji pun gak marah, malah salaman sama Cimug. "Gokil bro, sirkuit lo keren. Aku kalah karena lintasan lo penuh kejutan." Cimug jawab sambil nyengir, "Itu rahasianya. Sirkuitku ada jiwa ondel-ondelnya." Setelah lomba usai, Cimug buat papan pemenang dari kardus bekas mie instan. Dia tempel foto Polaroid pemenang, hasil jepretan pakai HP ayahnya, dan di bawahnya ditulis besar, "Kilat Cimug sang legenda Tamiya." Lintasan pun sekarang punya nama baru, Sirkuit Ondel Legend. Dan dari situ, mimpi Cimug jadi makin besar. Dia bilang, "Yah, gimana kalau kita ikut kejuaraan sungguhan? Yang beneran, bukan cuma di kampung." Ayah Encep senyum sambil ngelus kepala Cimug. "Kalau kamu niat, kita bisa berangkat, sampai ke Jepang pun." Setelah turnamen Tamiya skala kampung sukses digelar dan Kilat Cimug dinobatkan sebagai juara legendaris, semangat Cimug tak berhenti sampai di situ. Ia mulai mikir, sirkuit ini harus lebih catch, harus beda dari yang lain, harus Instagramable, katanya sambil berdiri di tengah lintasan sambil menatap langit seperti sutradara film. Ayah Encep yang sedang menjemur pakaian ngelirik aneh, "Lah, baru kemarin rame-rame balapan, sekarang mau diapain lagi tuh lintasan?" Cimug cuma nyengir misterius. "Aku mau bikin kota mini, yah, penuh pohon, gedung-gedungan, dan lampu-lampu. Sirkuit ini akan jadi kota Tamiya Cimug." Keesokan harinya, Cimug mulai aksinya. Dia mengajak anak-anak kampung buat bantu. "Ayo bikin kota mini, tapi jangan minta anggaran RW ya," katanya sambil ketawa. Semua anak semangat. Ada yang nyari kardus bekas buat bikin gedung, ada yang gunting botol air mineral buat jadi kaca rumah, ada yang bawa mainan lama kayak lampu lalu lintas kecil, bahkan Sinduk bawa pohon plastik dari hiasan Natal bekas. "Pohon Natal ini cocok nggak?" tanya Enduk. "Cocok banget. Di kota mini Tamiya, nggak ada musim, jadi pohon Natal boleh kapan aja," jawab Cimug sambil cekikikan. Pembangunan kota mini dimulai. Gedung pertama dibuat dari kotak susu yang ditumpuk 3, lalu dicat pakai cat air warna biru. Dikasih tulisan, "Hotel Kilat," di atasnya. Lalu ada warung makan, yang dibuat dari kaleng biskuit,
lengkap dengan spanduk mini bertuliskan, nasi uduk Budarti, sambal gila murah meriah. Anak-anak makin semangat. Mereka bikin kantor polisi dari kotak bekas sabun, masjid kecil dari tutup botol dan gulungan tisu, bahkan ada mini bioskop dari dus Indomie yang ditempeli poster Ultraman. Gokil banget. Cimuk sendiri fokus di bagian taman kota dan pepohonan. Dia ambil stik es krim, diberi daun dari potongan kertas hijau, dan ditanam di pinggir lintasan. Ada juga pohon-pohon dari kabel serabut yang dicat hijau dan coklat. Bahkan dia bikin air mancur mini pakai botol minuman yang dilubangi, dan disambungin ke selang air mainan adiknya. Setiap sore, airnya menyembur ke udara dan kena sinar matahari, bikin pelangi mini muncul. Wah, Cimug Rainbow! Teriak anak-anak kampung. Mereka pada lompat-lompatan sambil nyanyi. Setiap sudut sirkuit jadi hidup. Ada zona perumahan mini, pakai kotak korek api, zona industri, pakai kaleng susu dan murbaut, zona taman bermain, ayunan dari kawat dan kursi dari tutup botol, dan bahkan zona jalur kereta api mini pakai sedotan disambung-sambung. Anak-anak bahkan ngumpulin figur-figur kecil dari mainan lama, dan ditempatin di berbagai tempat. Ada yang berdiri di halte, ada yang duduk di taman, ada juga yang pura-pura nyebrang jalan. Awas tabrak Tamiya, kata Cimug sambil ketawa, terus langsung, breng, bunyi efek suara dari mulutnya. Semua makin heboh waktu malam tiba. Cimug dan ayahnya pasang lampu-lampu LED bekas hiasan ulang tahun di sekitar kota mini. Ada lampu kelap-kelip di atas hotel, lampu biru di sekitar SPBU Mini, dan lampu kuning menyala di Jalan Raya Zigzag. Sirkuit kini terlihat seperti kota nyata dalam versi mini. Yah, kayak Ancol tapi mini dan lebih murah, kata Cimug bangga. Ayahnya angguk-angguk, ini bukan cuma mainan, ini dunia kecil bikinanmu, Gug. Hebat. Tiba-tiba, datang tamu istimewa, Pak RT. Beliau lewat karena dengar suara ramai dan ingin lihat langsung. Begitu melihat kota mini yang luar biasa itu, matanya melotot. Masya Allah, ini anak-anak bikin kota kecil? Ada masjid, kantor polisi, hotel, bahkan SPBU? Ini bisa dijadikan ajang lomba kreativitas RW loh, katanya. Anak-anak langsung girang. Pak RT langsung foto-foto, bahkan bikin video singkat untuk dikirim ke grup warga. Anak-anak kampung kita bikin kota mini. Ini contoh kegiatan positif. Gak melulu gadget, katanya dalam video. Semua langsung tepuk tangan. Semenjak itu, setiap sore kota mini penuh pengunjung. Bukan cuma anak-anak, tapi juga orang tua yang ikut kagum. Ada yang ngajak cucunya buat lihat, ada yang minta difoto bareng kota Tamiya. Bahkan Budarti mulai buka lapak gorengan di sebelahnya dengan nama baru, Cemilan Kota Kilat. Cimug sampai bikin brosur kecil bertuliskan, datang dan saksikan keindahan kota mini Tamiya, gratis parkir, gratis ngakak. Namun Cimug tak berhenti sampai situ. Yah, kalau ada kota mini, berarti harus ada wali kotanya dong, katanya serius. Dia lalu bikin selempang dari pita ulang tahun dan menulis, Wali Kota Cimug, pakai spidol merah. Sejak itu, tiap hari dia berkeliling kota mininya, meriksa jalanan, rapihin gedung yang roboh karena hujan semalam, bahkan menegur adik-adik yang ganggu taman. Jangan cabut rumputnya. Ini taman kota, bukan kebun singkong. Dan tentu saja, sirkuit Tamiya yang dulunya polos, sekarang makin keren. Jalur zigzag dilengkapi marka jalan dari selotip kuning, rambu-rambu kecil dari stik es krim, dan bendera mini di setiap tikungan. Saat Tamiya melaju, mereka seperti benar-benar balapan di dalam kota. Efek visualnya luar biasa, dan semua itu dibangun dari barang-barang bekas. Kreativitas anak-anak kampung benar-benar membuat kota kilat Cimug jadi destinasi viral yang layak dikunjungi. Setelah kota mini Tamiya milik Cimug jadi sorotan sekampung, bahkan masuk Instagram story Pak Lurah, tiba-tiba datang kejutan tak terduga. Suatu pagi, saat Cimug sedang menyiram tanaman plastik di taman kota mininya, Ayah Encep datang sambil senyum-senyum sambil bawa sebuah amplop putih besar. Ini kiriman dari Jakarta. Dari penyelenggara lomba Tamiya internasional di Jepang. Cimug bengong, lalu pelan-pelan buka surat itu. Isinya, undangan resmi untuk ikut lomba Tamiya mewakili Indonesia. Mata Cimug langsung membesar kayak kelereng. Seketika,
Halaman rumah berubah jadi ajang latihan intensif. Ayah Encep jadi pelatih kepala, Ibu Cimug jadi tim nutrisi, makan yang benar biar kuat mikir strategi, katanya, dan anak-anak kampung jadi tim sorak. Setiap hari, Cimug dan Kilat, Tamia kesayangannya, latihan di sirkuit kota mini. Mereka uji coba kecepatan, ketahanan, dan bahkan latihan teknis pakai stopwatch bikinan dari jam rusak. Si Jeki ngasih ide gila, gue buatin sayap mini buat Kilat, biar aerodinamis bro. Jadilah Kilat versi 2.0, makin cepat, makin stabil, dan punya lampu kelap-kelip kayak pesawat luar angkasa. Hari keberangkatan tiba. Satu kampung nganterin Cimug dan ayahnya ke bandara. Jangan lupa bawa sambal, ya, teriak Bu Darti. Biar orang Jepang tahu rasa cabai rawit Indonesia, tambah Pak RT. Semua warga bersorak. Cimug pakai jaket bertuliskan, Tim Ondel Tamiya Indonesia, lengkap dengan bendera merah putih di lengan. Waktu pesawat tinggal landas, Cimug lihat keluar jendela sambil pegang Kilat erat-erat. Ayo, Kilat, saatnya bikin sejarah, bisiknya. Sesampainya di Jepang, suasana berubah total. Gedung tinggi, jalan bersih, dan teknologi di mana-mana. Tapi yang paling mencolok, sirkuit Tamiya Internasional Jepang, sebuah arena raksasa berbentuk stadion, dengan lintasan sepanjang 50 meter penuh loop, jembatan, dan lintasan berputar 360 derajat. Cimug dan ayah Encep terperangah. Ya Allah, ini MAH bukan lintasan, ini sirkuit galaksi, kata ayah. Di dalam, peserta dari berbagai negara hadir. Ada dari Amerika, Korea, Thailand, Jerman, dan dari Indonesia. Satu-satunya, Cimug. Balapan pun dimulai. Babak demi babak, Cimug dan Kilat melaju luar biasa. Lintasan Jepang penuh tantangan, tapi semua latihan di rumah, dari tikungan, cilok bahaya, hingga turunan, rak piring, ternyata justru membuat Kilat terbiasa dengan kejutan. Di semifinal, Cimug berhadapan dengan tim Korea, yang mobilnya pakai teknologi remote magnetik. Tapi Kilat melaju lurus tanpa takut, menyalip di belokan terakhir, dan menang. Penonton Jepang sampai berdiri. Sugoi, teriak mereka. Final pun tiba. Lawannya adalah juara bertahan dari Jepang sendiri. Sirkuit digelapkan, lampu sorot menyala kelintasan. Jantung Cimug berdetak kencang. Ayah Encep pegang pundaknya. Nak, kamu sudah luar biasa. Menang atau kalah, kamu sudah jadi pahlawan kampung kita. Tapi Cimug senyum kecil, lalu bisik ke Kilat, kita bukan sekadar main, kita bawa semangat ondel-ondel Betawi. Saat peluit ditiup, kedua mobil meluncur. Cepat, sangat cepat. Di belokan, Tamiya Jepang sempat unggul. Tapi di tikungan terakhir, Kilat menyalip lewat jalur atas, dan finish. Semua penonton terdiam sejenak, lalu meledak dalam tepuk tangan. Cimug dari Indonesia menang. Bendera merah putih berkibar, dan nama Cimug Indonesia tertulis besar di layar. Wawancara langsung pun dimulai. Seorang reporter Jepang tanya, bagaimana bisa menang? Cimug jawab polos, karena saya main Tamiya pakai hati dan pakai sayap dari kawat jemuran. Semua wartawan ketawa. Dan sejak saat itu, Kilat Cimug dan kota mini Tamiya jadi legenda di kalangan pehobi Tamiya dunia. Indonesia pun bangga. Alhamdulillah, teman-teman semuanya, cerita kita kali ini sudah selesai. Gimana? Lucu banget kan kisah ondel-ondel Cimug dan ayah Encep yang bukan cuma beli Tamiya, tapi sampai bisa ikut lomba internasional mewakili Indonesia ke Jepang. Masya Allah. Semoga cerita ini bisa jadi hiburan yang seru dan penuh semangat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya, selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya yang mulia, dan juga jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di balik main-main dan tawa, tetap ada tujuan hidup kita yaitu mencari ridho Allah Ta'ala. Semoga kita semua diberi ampunan oleh Allah untuk seluruh umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa ya, tulis di kolom komentar, dari daerah mana kalian menonton video ini, dan juga tulis sholawat terbaikmu untuk Nabi dan keluarganya. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.
Yuk bantu share juga biar makin banyak yang terhibur dan ikut bersyalawat. Kalau ada ide cerita seru tentang ondel-ondel Cimug yang lainnya, tulis request judulnya di kolom komentar. Siapa tahu cerita selanjutnya dari kamu yang kami angkat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.